Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku yang akan dirilis atau juga tentang acara buku yang menarik buat gue dan pengen gue sampaikan ke kamu. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah ini dia, bukunya Sally Rooney yang berjudul Normal People. Ternyata ini tuh udah diterjemahin sama penerbit Bentang. Di caption yang postingan ini dibilang Sally Rooney ini juga dijuluki sebagai sastrawan milenial. Bahkan novel ini tuh udah ada adaptasi untuk serial televisinya di Eropa. Sally Rooney dalam Normal People mencoba menyajikan konflik psikologis yang rapi dengan persoalan mengenai kelas sosial, cinta pertama, hingga kompleksitas hubungan dalam keluarga dan pertemanan. Buku ini tuh lumayan hype gitu ya, udah sering berseliweran kayaknya di timeline Bookstagram, dan itu dia seperti yang gue bilang tadi akan diadaptasi ke serial TV di Eropa. Jadi kayaknya gue juga penasaran nih sama versi terjemahannya, apalagi yang ini tuh lagi didiskon di acara Mizan Online Book Fair. Jadi kalau kamu pengen baca, cus langsung ke Instagramnya Bentang Pustaka. Kabar kedua adalah tentang buku ini dia, berjudul Legiun yang ditulis oleh Wahyu Zai. Di postingan ini gue ambil dari Instagramnya Detektif ID, dikasih tahu blurbnya, ini gue bacain ya. Nasib Rama Lazuardi berada dalam ancaman serius setelah menerima salinan investigasi kematian sejumlah tokoh penting ibu kota. Motivasinya untuk menyelidiki kasus-kasus itu justru membuatnya terjebak dalam lingkaran kriminal yang melibatkan oknum sentral di tubuh badan intelijen. Sementara itu Budiman Rudiantoro, seorang pengusaha top dan calon legislatif, berupaya membersihkan namanya dari kasus suap Sport Center di Kementerian Keolahragaan yang menjeratnya. Ia menjalin hubungan dengan jaringan pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa salah satu petinggi komite anti korupsi. Di waktu yang sama, ibu kota tengah diteror desas-desus keberadaan sosok makhluk pemangsa yang konon muncul setiap malam purnama. Makhluk antah berantah itu didakwa sebagai biang tewasnya sejumlah tokoh politisi dan pengusaha elit. Berhasilkah Rama dan Budiman mewujudkan niat mereka masing-masing? Apakah sosok makhluk pemangsa itu benar-benar nyata? Kalau dibaca atau kalau dilihat dari blurbnya, sepertinya ada unsur-unsur mistis, paranormal, gua nggak tahu juga. Tapi yang pasti ini kayaknya adalah novel kriminal. Baru akan terbit bulan Mei yang diterbitkan oleh penerbit ATP Press. Jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya, tanggal berapa pastinya buku ini akan terbit. Kabar selanjutnya adalah tentang ini dia. Ini adalah sebuah kumpulan cerpen yang ditulis oleh Miguel Angelo Jonathan yang berjudul Bagaimana Madeline Mempertahankan Redoute Hollanda. Judulnya unik, jadi gue rasa isinya juga unik. Di sini ada sekilas disebutkan sehimpun cerita ini mengisahkan berbagai kejadian sejarah dan legenda yang bukannya memberikan petuah tapi lebih pantas ditertawakan dan juga disumpahi. Gadis mistis yang mengeluarkan emas dan panci dari duburnya, raja yang membangun proyek-proyek terbengkalai, prajurit yang lupa menutup gerbang kecil, ataupun jenderal perang yang menjadikan monyet sebagai senjata. Menarik ya sepertinya dari blurb yang disebutkan di caption ini. Ini udah terbit, yang pasti udah bisa di-order. Kamu bisa kontak langsung ke Instagram penulisnya Miguel Angelo Jonathan untuk dapetin buku ini. Kabar keempat adalah tentang ini dia. Ya, film Rentang Kisah akhirnya merilis gitu ya, official poster. Jadi setelah kita menunggu-nunggu kapan buku Rentang Kisah ini bakal difilmin, akhirnya posternya udah diluncurkan kemarin di YouTube channelnya Falcon Pictures selaku production house. Meskipun dari yang gue lihat sih kayaknya tanggal pasti rilis filmnya belum keluar karena mereka masih menunggu situasi pandemi ini ke depannya. Jadi kita berharap, kita doakan aja pandemi ini cepat selesai supaya kita bisa menikmati nih film dari buku Rentang Kisah yang ditulis oleh Gita Saf. Kabar selanjutnya adalah tentang ini dia, Ngabuburit Fest 2020, acara literasi yang digagas oleh komunitas Kumpul Baca. Jadi lewat acara ini kita akan berdonasi untuk anak-anak yatim piatu serta duafa yang donasinya itu disalurkan atau ditampung dulu oleh komunitas Kumpul Baca untuk disalurkan ke Yayasan Indonesia Hijau. Sekalian berdonasi, kita juga akan mendapatkan ilmu dari berbagai pembicara yang akan mengisi di acara Ngabuburit Fest ini. Siapa aja pembicaranya kamu bisa cek di Instagram Kumpul Baca. Gue pribadi akan menjadi moderator di salah satu sesinya di tanggal 16 Mei, kalau nggak salah ya, tanggal 16 Mei di jam 1. Jadi sampai ketemu di sana. Ada 5 kabar yang bisa gue sampaikan di hari Kamis ini. Mana yang paling menarik perhatian buat kamu, kasih tahu di kolom komen di bawah. Dan kalau kamu punya kabar-kabar literasi lainnya, bisa DM gue di Instagram untuk gue sampaikan di kabar Kamis selanjutnya. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!